ada wasiat dari ibu. Anak-anak, nanti kalau ibu wafat, tolong ya, ini rumah jangan dibagikan deh, udah tempat kumpul aja. Itu tadi berkenaan dengan wasiat. Khawatir Ustaz, kalau kita tidak turun nanti kewalat gitu kan ya. Baik. Pertama, tentang syarat atau rukun tadi Bun, rukun warisan. Pertama, ketika ada yang wafat, berlakulah hukum waris atau ilmu faraid. Yang kedua, ada ahli waris. Dan yang ketiga, ada hartanya yang ditinggalkan. Menyampaikan wasiatnya itu adalah masih dalam kondisi hidup kan Bun? Sekarang masih ada Bunda? Masih ada? Mantap. Mestinya diajak ke sini Bun. Jadi gini, pertama, supaya lebih aman, tadi kalau misalnya masih ada Bunda, bagusnya diberikan sekarang. Ya, ini kita bagikan, misalnya Bunda terserah mau diserahkan kepada siapa gitu kan. Ahli warisnya berapa Bun? 4. Nah kalau ternyata misalnya keempat-empatnya bersepakat, udah kasih aja sama yang pertama, itu tidak berlaku hukum waris Bun ya. Tapi tadi wasiatnya itu nanti kalau ibu sudah wafat, tolong rumah ini jangan dijual ya Bun ya. Nah sementara tadi menuntut bahwa hukum syariat berdasarkan fikih waris, ketika ada yang wafat, ada harta warisannya dan ada ahli warisnya, wajib dibagikan. Caranya gimana Bun supaya tidak tersinggung bundanya? Caranya gampang ya, caranya begini. Misalnya nanti kan wasiat nanti setelah wafat kan Bun ya, nanti aja dibicarakannya, jangan sekarang nanti ibunya tersinggung ya Bun ya. Jadi gini, berkumpullah anak-anaknya setelah masa berkabung selesai, jangan nunggu 10 tahun Bun, jangan. Ini kan banyak Bun, baru 15 tahun bapak saya udah meninggal, ibu saya udah meninggal, tapi udah lama belum dibagi-bagi. Kenapa masalahnya? Karena kakak yang pertama nggak mau dia menerima untuk dibagikan. Waduh, jangan Bun. Makanya ya harus paham tentang ilmu ini sama-sama. Jadi ketika kita membagikan harta yang ditinggalkan oleh ibunda atau almarhumah, maka sesungguhnya amal anak-anak yang ditinggalkan sebagai ahli warisnya dinanti oleh almarhumah. Karena itu bagian dari ketaatan kepada Allah, bukan berarti tidak mentaati wasiat ibunya. Caranya bagaimana? Dihitung dulu Bun. Dihitung dulu. Misalnya 4 itu bersaudara berapa? Laki-laki perempuan semua, mantap. Berarti semua anak perempuannya kebagiannya 2/3. Ayah sudah wafat? Masih ada. Kalau misalnya nih, duluan wafatnya Bunda, karena tadi yang wasiat bundanya ya, maka kemudian ayahnya sisanya, anaknya 2/3. 1/3 ayahnya udah habis tuh, karena ayahnya menjadi asobah. Setelah dihitung, anak-anak perempuan bersepakat supaya kita terkategori ya, anak yang soleh, yang taat kepada wasiat ibunya. Yuk kita reungan ini yang 2/3 ini kita kita sepakat. Tapi kemudian harus disaksikan oleh anak-anak kita bahwa di dalam rumah ini ada nilai sama-sama sebesar 2/3 dari nilai rumah ini adalah milik kita bertiga. Tapi jangan usah dijual, nanti aja gitu kan. Kita tempat berkumpul saja. Itu sahih Bun. Artinya apa? Jadi kita sudah bersepakat bagian dari ahli waris yang 3 anak perempuan 4 itu adalah sudah melaksanakan bahwa di dalam warisan tersebut, di dalam rumah tersebut ada masing-masing anak memiliki bagian, sekian bagian. Tapi misalnya tidak dijual berapa lama gitu kan, nggak dijual. Tapi ternyata perubahan berlangsung, setiap ibu ya, setiap anak yang ditinggalkan atau ahli warisnya itu ternyata semakin kini semakin banyak kebutuhan. Bersepakat lagi di antara anak itu. Mbak, bagaimana kita sekarang kan banyak kebutuhan nih, dan kita bukan berarti kemudian tidak taat dan patuh kepada wasiat ibu. Kita jual yuk Bunda. Ketika harta warisan itu dimanfaatkan oleh para ahli warisnya, ngalir balasannya Bun ke almarhumah. Kenapa? Karena dimanfaatkan. Kalau harta kemudian tidak termanfaatkan, apalagi ini kan untuk kumpul saja Bun ya. Kan kalau kumpul masing-masing, misalnya yang pertama, misalnya bulan ini kumpul di anak pertama, bulan berikutnya kedua, ketiga, keempat, kan sahih juga. Apa yang dilaksanakan ketika dalam kumpulan? Berdoa bersama-sama untuk almarhum. Itu lebih pas, dan itu insya Allah tidak melanggar apa yang menjadi wasiat ibu. Bahkan kemudian ibu-ibu yang menjadi anak dari ahli warisnya itu adalah taat kepada Allah dan senantiasa melakukan amal soleh, dan amalnya itu sampai pahalanya sampai kepada almarhum. Itu titik beratnya Bun. Jadi bukan berarti kemudian kita membagikan warisan itu hanya sekedar udah bagi-bagi harta, tidak. Ini terkait dengan tadi syariat.
Kita taat kepada Allah karena Allah mewasiatkan untuk segera dibagikan. Ketimbang, apalagi gini bun, harta yang ditinggalkan misalnya ada rumah, ada mobil, ada motor, ya yang aus, itu misalnya tidak segera dibagikan. Misalnya langsung saja bunnya, misalnya ini karena motor ini saya yang selama ini yang memelihara, kata anak yang pertama, berarti saya pakai dulu. Jangan bun. Kenapa? Ketika motor atau kendaraan atau harta warisan dimanfaatkan, digunakan oleh salah seorang dari ahli warisnya, dia bisa terkategori memakan harta orang yang bukan haknya. Padahal itu kan ya udah kita ridho deh, tapi harus jelas bun. Ketika kemudian sudah dihitung, kakak misalnya saudara atau saudara, mbak, kita bersepakat ini kita hitung dulu. Nah, ketika menghitung itu sudah merupakan bagian dari amal soleh yang dilakukan oleh, mau dibagikan kapan, mau misalnya udah kita hitung nih, rumah ini udah, daripada kita kumpul-kumpul yang waktunya sangat sedikit, mendingan kita sewakan aja deh, kita kontrakan misalnya, bun ya. Nah, nanti bagaimana cara pembagiannya? Tadi dari hitungan tadi, ya, dari hasil kontrakannya untuk 2/3 dibagi 3, sepertiganya untuk ayah. Itu justru tidak melanggar aturan, bahkan kemudian memanfaatkan harta warisan dengan baik, dan si ibu tidak termasuk yang dizolimi, ya bun ya.